Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Yulianti Ibrahim dengan NIM 13462230004. Saya dari Kampus Tikes Bakti Nusantara Gorontalo, prodi D3 rekam medis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara perhitungan WINS dan FTA. Berikut tutorialnya. Terima kasih. Nah, di sini aku akan menjelaskan langkah 1 jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun kerja. Hari kerja aku mendapatkan 251 hari per tahun, cuti tahunan 12 hari per tahun, pendidikan dan latihan 5 hari per tahun, dan hari libur nasional 27 hari per tahun termasuk dengan cuti. Ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun. Untuk waktu kerja di situ kami menghitung dari jam 8 masuk sampai dengan jam 4 selesai atau pergantian shift, jadi 8 jam per hari. Nah, untuk waktu kerja di sini kenapa menghasilkan 200 hari per tahun dikarenakan 251 kurang 12 tambah 5 tambah 27 tambah 7. Di sini hari kerja dikurang dengan cuti tahunan ditambah dengan pendidikan dan latihan ditambah dengan hari libur nasional dan terakhir ditambah dengan hari per tahun dan menghasilkan 200 hari per tahun. Nah, untuk jam kerja di sini hasil dari 200 dikalikan 8. 200 kali 8 mendapatkan 1.600 hari per tahun. Nah, untuk waktu kerja keseluruhannya 96.000 kita dapatkan dari 1.600 dikalikan dengan 60 menit, makanya mendapatkan 96.000 menit per tahun. Nah, langkah kedua, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Di sini ada satu kegiatan analisis di sini. Pada uraian tugas sudah dicantumkan 4 uraian tugas. Nah, di sini keterampilan saya ambil 2. Yang pertama memeriksa kelengkapan, yang kedua mengusulkan koreksi. Nah, sikap teliti, ramah, jujur, komunikatif. Pendidikan D3 REMI. Nah, selanjutnya untuk langkah 3 menyusun standar beban kerja. Ya, kategori SDM nomor 1 unit kerja atau kegiatan pokok analising ada 4 kategori, yaitu memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidaklengkapan, mengusulkan koreksi. Nah, rata-rata yang didapatkan di sini 3,72 menit dari hasil dari rata-rata waktu yang dijumlahkan dari 5,8 ditambah 3,3 ditambah 2,3 ditambah 3,5. Nah, hasilnya itu dibagi dengan 4 karena di sini ada 4 kategori menghasilkan 3,72 menit. Nah, untuk standar beban kerja di sini dipakai rumus 96.000 hasil dari langkah sebelumnya 96.000 menit kerja per tahun dibagi rata-rata waktu 3,72 menit dan menghasilkan 25,806,4 menit. Nah, itu hasil dari standar beban kerjanya. Nah, pada langkah selanjutnya, langkah keempat, menyusun standar kelonggaran. Nah, waktu kerja tersedia di sini yaitu 96 menit kerja per tahun. Nah, rapat 2 jam per minggu, berarti 2 jam kali 52 minggu per tahun. Sama dengan 104 jam per tahun. 104 jam per tahun dikali dengan 60 menit menghasilkan 6.240 menit per tahun. Nah, istirahat, sholat, dan makan 60 menit per hari, sama dengan 6 jam kali 52 minggu per tahun. 6 jam kali 52 menghasilkan 312 jam per tahun. 312 jam per tahun dikalikan dengan 60 menit menghasilkan 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran 6.240 tambah 18.720 menit per tahun dibagi dengan waktu kerja tersedia 96.000 menit per tahun menghasilkan 0,26. Nah, baik, langkah terakhir, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa rawat inap adalah 7.000 orang, kunjungan rawat jalan 50.500 orang, dan IGD 13.000 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising menghasilkan 70.500 orang. Kenapa menghasilkan 70.500 orang? Karena rawat inap, rawat jalan, dan IGD kita jumlahkan, makanya menghasilkan 70.500 orang. Nah, jika standar beban kerja bagian analising adalah 25.806,4 menit dan standar kelonggaran adalah 0,26, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah 70.500 tambah 0,26 dibagi 25
70.806,4. Nah, sebelumnya 70.500 dibagi dulu dengan 25.806,4, kemudian menghasilkan 2,73. Nah, 2,73 ditambahkan dengan 0,26 atau standar kelonggaran. Nah, menghasilkan 2,99 dibulatkan menjadi 3 orang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk perhitungan FTA pasien rawat inap 3 tahun terakhir. Pada contoh soal sebelumnya Ibu kan ada tahun 2022 jumlah 23.675, 2023 31.834, 2024 jumlah 37.520. Nah, jumlah dari sini semuanya 93.029 didapatkan dari hasil penjumlahan dari 2022 sampai dengan 2024. Nah, langkah pertama tentukan deskripsi kerjanya, tugas pokok, petugas analising. Nah, tugas pokok di situ kita mengambil pada uraian tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, yang pertama itu memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidakkelengkapan, mengusulkan koreksi. Nah, untuk langkah 3, tentukan angka ideal. 1 tahun 48 minggu, cuti tahun 2 minggu, hari libur per tahun 3 minggu. Minggu kerja per tahun 42 minggu, jam kerja per minggu 46 jam. Jadi 42 minggu dikalikan 46 jam, jadi jam kerja per tahun adalah 1932 jam per tahun. Nah, untuk langkah 3, tentukan angka ideal. 1 tahun 48 minggu, cuti tahun 2 minggu, hari libur per tahun 3 minggu. Minggu kerja per tahun 43 minggu, didapatkan dari 48 kurang dengan cuti tahun 2 minggu, hari libur per tahun 3 minggu. Jadi 48 kurang 5, dan hasilnya 43 minggu. Jam kerja per minggu 46 jam, didapatkan dari hasil sebelumnya. 43 dikali 46 menghasilkan 1932 jam per tahun. Untuk langkah 4, tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Nah, sesuai rumus, jumlah pasien menghasilkan jumlah 93.029. Nah, garis X di sini kita ambil angka tengah saja, 2023. Nah, 2023 untuk untuk 2022-nya garis X-nya minus 1, 2023 0 dan 2024 positif 1. Nah, untuk X ya di sini 2022 menjadi minus 23.675, 2023 0, dan 2024 positif 37.520. Nah, XY di sini kita jumlahkan dari 2022 sampai 2024, minus 23.675 ditambahkan 37.520, menghasilkan 13.845. Nah, X2 di sini 1 kali 1, makanya hasilnya 1. 0 untuk 2023, 2024 1. Jadi hasilnya 1 tambah 1 2. Baik, langkah selanjutnya tentukan kerja dengan metode kuadrat terkecil. Nah, rumus A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 93.029 itu total jumlah pasien dibagi 3 itu karena ada 3, 2022, 2023, dan 2024. Nah, sama dengan hasilnya 31.009,6. B sigma N, rumus B sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 13.000 dibagi 2 sama dengan hasilnya 6.922,5. Nah, beban kerja per tahun di sini sesuai rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, 31.000 yaitu hasil dari rumus yang di atas yang A. Jadi 31.000 tambah 6.000 hasil dari B. 6.000 dikalikan 3 karena 3 tahun terakhir. 6.000 dikalikan 3 menghasilkan 20.767,5. Kemudian 31.000 tambah 20.767,5 hasilnya 51.777,1. Nah, untuk langkah 6, tentukan standar waktu kerja, pengamatan waktu. Nah, waktu itu
dijumlahkan semua dari 67 sampai dengan 88. Nah, 67 dijumlahkan sampai dengan 88, hasilnya 825. Kemudian dibahagi dengan jumlah pengamatan 10. Jadi 825 dibagi 10 menghasilkan 82,5. Nah, standar waktu kerja, waktu normal tambah waktu normal kali allowance sama dengan 82,5 ditambahkan 82,5 kali 15%. 15% di sini karena ada persen allowance, 15% allowance. Kemudian 82,5 ditambahkan 12,375 menghasilkan 12.457,5. Nah, untuk langkah 7, tentukan target per jam. Target per jam 1 jam dibahagi standar waktu. 1 jam itu 60 menit, sedangkan 1 menit ada 60 detik. Jadi 60 dikali 60, 3.600. 3.600 dibahagi standar waktu 12.457,5. Jadi hasilnya 0,28. Nah, paling terakhir, langkah 8, hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Jumlah beban kerja per tahun dibahagi target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. Nah, di sini 51,77,1 jumlah beban kerja per tahun dibahagi dengan 0,28 target per jam dikali jumlah jam kerja per tahun 1932. Sebelumnya 0,28 dikalikan dulu dengan 1932. Nah, setelah mendapatkan hasil, kemudian dibagi dengan 51.777,1 dan mendapatkan jumlah 95,71. Kebutuhan tenaga kerja adalah 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena kita bulatkan ke atas. 95,71 dibulatkan menjadi 10 orang. Mungkin sekian dari saya. Jadi untuk mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi gabungan kombinasi WSN dan FTA ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif. WSN menunjukkan kebutuhan aktual berdasarkan beban kerja, sedangkan FTA menunjukkan kapasitas kerja dari sisi jumlah jam kerja. Nah, analisis ini membantu manajemen dalam menyusun kebijakan sumber daya manusia yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Baik, sekian video tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.